Halo offliner, selamat datang. Oke, di sini kita akan menceritakan alur cerita film animasi yang berjudul Soul 2020. Film ini menceritakan seorang yang bersikeras untuk menjadi seorang pemusik hebat. Tapi sialnya sebelum ia mewujudkannya, takdir berkata lain dan film pun dimulai. Producer Club Remake. Oke, awal scene diperlihatkan tokoh utama Joy yang sedang mengajar. Tapi sayangnya murid-murid dia tidak serius dengan apa yang diajarkan oleh Joy. Tak berselang lama, akhirnya ada satu murid yang serius merespon apa yang diajarkan oleh Joy. Dia bernama Chole. Setelah itu, Joy dipanggil oleh kepala sekolah untuk diberi surat bahwa dia akan menjadi guru tetap di sekolah itu. Jadi, Joy di sini sebelumnya adalah guru cadangan lah ibaratnya. Shin beralih ke toko baju ibu Joy. Ia sangat senang karena Joy sekarang sudah menjadi guru tetap. Tapi Joy sendiri tidak tampak senang dengan apa yang dia capai saat ini. Tiba-tiba ada telepon dari muridnya dulu yang bernama Charlie yang mengabarkan dia sudah menjadi musisi terkenal dan ingin mengajak gurunya itu bergabung. Sontak Joy sangat senang karena itu yang dia impikan dari dulu ketimbang menjadi guru musik. Setelah telepon ditutup, Joy langsung segera bergegas menuju lokasi latihan yang dikirimkan Charlie. Singkat cerita, Joy sudah sampai di lokasi tersebut dan bertemu dengan Dorothea, atasannya Charlie. Jujur saja, di sini Mimin agak gimana gitu dengan orang satu ini. Lanjut. Setelah itu Joy dites dan dia bisa melewati tes tersebut dengan mulus. Tapi si Dorothea gak menyukai penampilan Joy dan Joy diterima bergabung dengan syarat mengganti pakaiannya dengan yang lainnya yang lebih menarik. Scene selanjutnya, Joy sangat senang karena diterima di tempat yang dia impikan selama ini. Saking senangnya, dia memberitahukan ke seseorang yang tidak disebutkan namanya. Yang jelas, dia merahasiakan hal ini ke ibunya. Saking senangnya teleponan, sampai-sampai tak menyadari bahwa dia mau ditabrak mobil, tertancap paku. Dan pada akhirnya dia terjatuh ke saluran pembuangan lalu dia mati. Ya, dia mati. Tapi jangan kaget dulu, meskipun dia mati, film ini masih dilanjutkan kok. Memang alurnya gini, ikuti saja alurnya. Lalu Shin beralih ke Joy yang berada di atas lift berjalan menuju alam selanjutnya. Tapi di sini Joy memberontak dan ingin hidup untuk mengejar impiannya tersebut. Akhirnya dia terjatuh dan Shin beralih ke sebuah tempat yang cukup indah di mana tempat jiwa-jiwa sebelum terlahir di dunia. Joy bertemu dengan seorang penjaga dan perawat jiwa-jiwa di tempat itu dan bertanya gimana cara kembali ke tubuhku yang ada di bumi. Dan penjaga itu memberi tahu jalan menuju ke bumi. Tak lama Joy langsung menghampiri tempat itu dan melompat ke bumi. Tetapi usaha Joy gagal berkali-kali. Dia mencobanya tetap gagal dan kembali ke tempat semula. Dikarenakan Joy di sini tidak mempunyai kartu syarat untuk menuju bumi. Dan saya baru menyadari kalau penjaga di tempat ini semuanya bernama Jerry. Singkat cerita, Joy yang gagal diharuskan untuk mengajari jiwa-jiwa yang ingin menuju ke bumi jika ingin kembali ke jiwanya lagi. Jika tidak, akan disuruh masuk ke alam selanjutnya. Secara Joy di sini kan sudah pernah hidup di dunia. Dan jiwa-jiwa kecil ini belum pernah hidup di dunia. Sekarang mereka menjalankan tes terakhirnya bersama para mentor yang salah satunya adalah Joy. Lanjut, Joy sekarang di atas panggung dan mau dipasangkan bersama jiwa nomor 22. Di sini jiwa nomor 22 kita panggil bocil saja, biar gak sulit-sulit. Tapi sayangnya si bocil ini gak mau keluar dan tidak mau menuju bumi. Singkat cerita, Joy sudah bersama bocil melihat semua kehidupan yang dijalani Joy di dunia. Pada akhirnya, dia melihat dirinya sendiri yang sedang koma. Joy berusaha meyakinkan bocil agar mau ke dunia dan mencari api dalam dirinya dengan menuju ke ruang segalanya, di mana semua ada di tempat ini.
Ruangan ini berfungsi agar para jiwa sebelum menuju ke dunia mengerti sifat karakter dan tujuan mereka ke dunia. Singkat cerita, Bocil dan Joy mencari api yang ada di dalam tubuh Bocil. Ya, bagi kalian yang bingung apa api itu, api di sini adalah semacam energi yang melengkapi bekal untuk menuju ke dunia. Lanjut, Joy yang sudah sampai ingin mengajari Bocil memasak, tapi mencium bau saja di sini tidak bisa. Lalu mereka menuju ke tempat pemadaman api, tapi jiwa psikopat Bocil di sini malah muncul anjing. Dia malah ingin membiarkan dan melihat rumah itu terbakar. Sad banget. Lalu Shin berpindah keluar yang dimana Bocil tidak dapat menemukan api yang ada di dalam dirinya. Padahal dia sudah mencoba semua yang ada di dalam ruangan tersebut. Saat mereka keluar, tiba-tiba Jerry datang dan ingin membawa Joy ke alam selanjutnya karena gagal mencari api yang ada di dalam tubuh Bocil. Tapi dengan terpaksa, Bocil meminta kesempatan satu kali lagi dan diberikan. Lanjut, Shin diperlihatkan Bocil yang mengajak Joy ke suatu tempat kotak yang mengarah ke antara jasmani dan rohani manusia di bumi, atau lebih tepatnya pikiran lah kalau menurut Mimin sendiri. Di tengah pembicaraan, mereka dikejar oleh makhluk aneh di mana itu adalah jiwa yang tersesat di bumi. Untuknya ada temannya Bocil yang bernama Monwin yang menolong dan melepaskan pengaruh jahat yang ada di dalam jiwa tersebut. Saat Joy mencoba untuk melakukan hal itu untuk dirinya sendiri, tiba-tiba yang keluar adalah portal menuju alam selanjutnya. Memang secara di sini kan Joy harusnya mati. Singkat cerita, di kapal mereka berbincang-bincang dan ternyata Monwin ini masih hidup sama seperti Joy. Bedanya Monwin di sini kondisi tubuhnya sedikit gila, sedangkan Joy koma. Lanjut, Joy berusaha bermeditasi agar bisa kembali ke tubuhnya di dunia. Tapi Joy tergesa-gesa dan mengakibatkan Bocil tersenggol lalu ikut menuju ke dunia juga sebelum dia menemukan apinya. Naasnya lagi, jiwa milik Joy malah ketukar sama kucing. Dan jiwa Bocil menempati tubuh Joy. Anjir. Keduanya sudah pasti tidak memahami apa yang dilakukannya karena jelas Joy yang awalnya manusia menjadi kucing dan Bocil belum mendapatkan apinya. Bahkan Bocil untuk berjalan saja susah. Ya jelas lah secara di sini kan Bocil belum ke dunia sama sekali, lalu belum memenuhi syarat tapi dia melalui jalan alternatif terus belum memahami dunia dan tersesatlah dia. Ya. Secara tidak sengaja, Bocil membeberkan kehidupannya saat berada di alam sebelumnya dan alhasil dokter dan yang lain di situ heran lalu menanggapi Bocil itu gila. Bocil kan berada di tubuh Joy, jadi Joy yang dianggap gila. Singkat cerita, mereka lalu berencana menemui Monwin untuk meminta solusi. Sesudah itu, mereka langsung bergegas menuju ke tempat Monwin. Di tengah itu, Bocil yang memakai tubuh Joy tidak bisa berjalan dengan baik. Lanjut, singkat cerita Bocil yang ada di tengah jalan pun kaget karena baru pertama kali lihat dunia luar dan terdiam di tengah jalan. Tidak sengaja Joy mencakar Bocil dan sontak Bocil pun lari dan hampir mati ketabrak. Aduh. Cil. Tidak kalah, lalu Joy pun mengejarnya dan meminta maaf dengan cara membawakan sepotong pizza yang dicurinya di toko. Akhirnya Bocil pun gak marah dan mau melanjutkan perjalanan menuju Monwin. Sesampainya bertemu Monwin dan sudah berjanjian di tempat yang ditentukan, Joy dan Bocil pun pergi meninggalkan Monwin. Bersamaan dengan itu, ada Jerry yang mengejar Joy karena sebelumnya Joy menentang
kematiannya sendiri. Setelah itu mereka menuju rumah untuk istirahat sebentar. Dan tiba-tiba ada telepon dari Charlie yang mengabarkan jika Joy akan digantikan posisinya jika tidak segera datang besok. Di situ Joy merayu bocil untuk mau membantunya kali ini. Pada akhirnya bocil mau untuk membantunya dan mereka pun bersiap-siap. Singkat cerita, tululnya si Joy ini mencukur rambut bocil padahal udah tahu dia sekarang masih jadi kucing. Alhasil ya rambutnya jadi bagus lah. Lalu mereka segera pergi ke tukang cukur rambut temannya untuk memperbaikinya. Sesampainya di sana, bocil berulah lagi dan menceritakan ngawur-ngawur lagi tentang dunia yang membuat orang di tempat itu bingung. Selesai potong rambut, tak disangka Jerry yang tadi mengejarnya sudah menemukan keberadaan mereka dan hampir saja mereka ditangkap. Alhamdulillahnya, dia salah orang. Saat perjalanan menuju ke tempat Dorothea, bocil lagi-lagi berulah kembali dengan tiduran di jalan dan bermain-main. Akhirnya topinya jatuh saat dia berusaha mengambilnya. Celananya robek. Ada cil-cil. Dada. Lanjut. Mereka langsung berencana menjahitnya di tempat ibu Joy. Pada saat perjalanan, bocil bertemu dengan seorang musisi jalanan yang membuat dia terkesan dan menyawer musisi itu dengan roti bekas gigitan. Sudah waktunya mepet. Mau audisi malah. Aduh. Resek kali bocil ini, untung abang-abangnya sabar. Singkat cerita, mereka sampai di toko ibu Joy dan selesai menjahit, mereka langsung bergegas ke tempat Dorothea. Pada saat itu, Monwin datang ingin membantu mereka kembali ke tempat semula, tetapi bocil di sini tidak mau dan melarikan diri karena dia belum menemukan api yang ada di dalam dirinya. Saat mereka saling kejar-kejaran, ternyata Jerry menjebak mereka dan mengembalikan ke tempat yang tadinya di mana Joy yang akan dibawa ke alam selanjutnya dan bocil dibawa ke alam sebelumnya. Pada saat itu, bocil ternyata sudah mendapatkan api yang ada di dalam dirinya, tetapi bocil tidak menyadarinya. Jadi gini, dia sudah mendapatkan tujuan hidupnya, tapi tidak menyadari apa yang menjadi tujuan hidupnya itu. Jadi kan bingung, gambling gitulah. Lanjut, lalu bocil yang pada saat itu bingung dan putus asa pun memberikan kartu tiket menuju ke dunia ke Joy. Alhasil Joy tidak jadi mati dan kembali ke dunia. Bocil jadi ya merenungkan nasib lah. Kasihan juga bocil. Singkat cerita, Joy yang sudah kembali ke tubuhnya pun segera pergi ke tempat Dorothea. Tetapi sudah terlambat. Joy pun memaksa dan diperbolehkan oleh Dorothea. Singkat cerita, Dorothea senang dengan penampilan Joy saat itu dan disuruh kembali lagi besok untuk mengulangi hal yang sama. Sontak Joy pun terdiam dan ekspresinya B aja. Di sini yang diinginkan Joy adalah terkenal dan dikenal. Terkenal dan dikenal. Tapi ternyata semua tidak sesuai ekspektasinya. Itu sih menurut Mimin. Kalau pendapat kalian gimana, tulis saja di kolom komentar. Oke. Singkat cerita, Joy pun pulang dan menemukan barang-barang dari bocil yang ketinggalan di saku milik Joy. Joy di sini bingung kan dan merasa gimana gitu dengan kehidupannya sendiri lah. Saat itu Joy teringat momen-momen saat bocil pertama kali makan pizza dengan bahagianya. Belajar, berjalan, dan bertemu di dunia luar. Lalu Joy mengingat-ingat lagi masa kecil bersama orang tuanya. Pasti bocil kan juga menginginkan
seperti Joy dan ingin merasakan seperti itu. Maka dari itu, Joy memutuskan untuk mati dan kembali ke alam selanjutnya. Sedih di sini. Dan membiarkan bocil mencoba hidup dan bersenang-senang layaknya dia dulu di dunia. Lanjut, pada saat Joy menjemput bocil, ternyata dia sudah menjadi jiwa yang tersesat dan ganas karena ketidakyakinan yang ada di dalam dirinya. Karena kan bocil belum menemukan tujuan hidupnya tadi. Jadi setan-setan masuk semua. Ibaratnya gitulah di kehidupan kita. Joy di situ berusaha sekuat mungkin untuk mendapatkan bocil dan menasehatinya. Lalu bocil pun alhamdulillah tersadarkan diri dan kembali ke dunia ditemani oleh Joy. Dan akhir cerita, akhir film, si Joy pun mati. Sedih sih di sini. Joy di sini gak mati dan ditawari dunia dan hidup bahagia. Maaf, itu tadi hanya prank-prankan belaka. Oke cuy, gimana filmnya? Kalau menurutku di sini sih seru, tapi endingnya agak nyesek. Jika kalian ingin mendownload film ini, silakan cek di deskripsi video. Sebelum itu, jika ingin subscribe, silakan subscribe. Jika tidak apa-apa. Saya Ricky Aditya. Bye.